Hai guys, selamat datang di YouTube channel Nasir Sneakers. Kali ini di tangan gue ada sepatu terbaru dari Kanki Classic Story Kagayaku. Lumayan speechless sama brand yang satu ini karena gue nggak nyangka ya harga sepatunya tuh Rp388.800 dan kita bisa ngedapetin build sepatu seperti ini. Gue kayak bingung gitu, untungnya dari mana sih? Kemarin bikin campaign yang besar-besaran juga, sempat bikin booth di JSD, foto-fotonya juga bagus, cara promosinya bagus, sepatunya build-nya lumayan asik loh dengan harga yang ditawarkan. Biasanya harga segitu tuh didominasi sama sepatu-sepatu yang tipe vulkanisasi, dan sekarang ya Kanki bisa ngedeliver sepatu dengan kenyamanan yang levelnya itu berbeda dan build yang levelnya juga bisa dibilang berbeda gitu. Asik banget guys. Gue cuma takut aja lama-lama brand lokal itu makin bersaing, kayak secara harganya makin diturun-turunin gitu guys. Secara ya balik lagi, sepatu dengan build seperti ini menurut gue harusnya bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi sih. Dan satu sih sebenarnya yang bikin gue cukup ngeganjel waktu ngelihat sepatu ini pertama kali. Katanya sepatu ini tuh yang digembor-gemborin tuh kan dari sisi klasiknya. Emang sih bagian uppernya atau dari sisi desain bagian atasnya udah kelihatan cukup klasik, tapi dari sisi penggunaan midsole-nya itu kelihatan pakai build yang chunky ala-ala dead shoe yang memang tren saat ini banget. Kelihatan lumayan modern gitu dari sisi penggunaan midsole yang ditawarkan di sepatu ini. Untungnya di Instagramnya Kanki mereka itu juga lumayan konsisten. Ternyata mereka itu pengen ngegabungin dua elemen tersebut. Jadi meskipun memang dari sisi looks-nya bagian upper-nya itu kelihatan lumayan retro ataupun punya kesan yang klasik, tapi dari sisi detail dan lain sebagainya mereka pengen menggabungkan elemen-elemen yang terbilang cukup modern juga. Dan yang paling kelihatan menurut gue ataupun salah satu bagian yang paling menonjol sewaktu pertama kali gue pakai sepatu ini adalah dari sisi kenyamanan midsole yang ditawarkan oleh sepatu ini juga. Sepatu ini menggunakan build EVA midsole yang terbilang cukup tebal. Entah kalian bisa lihat secara keseluruhannya ini tebel banget, dan waktu dipakai gue lumayan bisa ngerasain adanya sensasi soft yang ditawarkan oleh sepatu ini juga. Selain itu kalau dari segi kenyamanan, sepatu ini lumayan kebantu dengan adanya built-in sole yang terbilang cukup tebal ya. Ini lumayan ngebantu banget tuh. Waktu pertama kali pakai sepatu ini ada kesan soft yang ekstra juga. Dan awalnya gue kira juga dengan adanya built midsole seperti ini feel-nya tuh bakal nukik ke depan gitu. Tapi ternyata waktu gue pakai feel-nya aman-aman aja dan berasa cukup nyaman juga guys. Terlepas emang sih dengan adanya penggunaan midsole seperti ini tuh lumayan ngingetin dengan beberapa sepatu Kanki versi sebelumnya seperti Story Honjo, Story Kenshin. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat lebih detail lagi, ada beberapa perbedaan yang bisa kalian temukan juga. Di sepatu Kanki Classic Story Kagayaku ini ada elemen desain yang sedikit membedakan seperti di bagian heel sama di bagian depan ini yang berbeda dengan beberapa versi sebelumnya juga. Terlepas jujur aja buat gue sendiri ya, kalau ngelihat sepatunya build-nya tuh klasik seperti ini, gue lebih prefer dengan adanya penggunaan midsole yang lebih seamless aja, jadi nggak ada garis-garisnya di bagian belakang ataupun di bagian depan seperti ini guys. Untuk material uppernya sendiri, sekali lagi ini sih yang bikin sepatunya kelihatan punya desain yang terbilang cukup timeless juga. Perpaduan antara material mesh, suede, dan juga adanya penggunaan synthetic leather di bagian samping serta adanya penggunaan synthetic overlay di bagian atas sepatunya, menurut gue sih bikin sepatu ini kelihatan makin menarik ya guys. Dan jujur aja dengan Kanki ngerilis sepatu yang desainnya itu seperti ini, buat gue sendiri jadi ngelihat brand lokal itu punya keberagaman yang cukup asik juga. Terutama kalau kita ngelihat, apalagi kemarin gue di JSD ngelihat beberapa sepatu lokal itu rilisannya mulai ke arah sport style, retro running looks itu juga lumayan sering gue lihat. Terus ada sepatu-sepatu yang mengusung tema outdoor, dan Kanki ngerilis sepatu ini rasanya jadi ya pembeda aja gitu dibandingkan dengan brand-brand lainnya juga. Terlepas mungkin ada yang bilang kalau sepatu ini lumayan ngingetin dengan sepatu New Balance gitu, tapi buat gue sendiri sih lumayan ada perbedaannya, terutama di bagian belakang sepatunya yang ini jadi build favorit gue di sepatu ini juga guys. Kalau detail sepatunya sendiri terbilang cukup simple ya. Yang pertama kalian bisa lihat ada logo Kanki di area tangnya berserta dengan adanya material suede. Sama yang cukup menarik mungkin di bagian ini lubang tali sepatunya, dimana di sini ada kayak aksen crackingnya. Ini yang gue lumayan suka di sepatu ini. Dan juga untuk logonya sendiri sih ini
lumayan gede sih untuk yang di bagian samping guys. Untuk di bagian belakang di sini juga ada logo Kankinya, dan juga untuk penggunaan outsole-nya di sepatu ini gue lumayan suka sama warnanya, ngeblend banget sama keseluruhan sepatu ini, dan gue juga cukup suka dengan adanya lubang-lubang di area depan ini. Yang ini sebenarnya berfungsi untuk memberikan compression ekstra untuk foam yang ada di sepatu ini juga. Dan by the way, bakal penasaran sama sizingnya, menurut gue tuh fitnya agak sempit secara keseluruhan. Jadi menurut gue sendiri pastikan kalian upsize atau paling nggak kalian samain dengan sepatu Kanki Story Kita Teke yang kalian punya. Itu sih menurut gue jadi salah satu sizing guide yang paling aman kalau kalian tertarik sama sepatu yang satu ini. And that's about it guys, initial review untuk sepatu Kanki Classic Story Kagayaku. Gue masih speechless sih dengan harga yang ditawarkan oleh sepatu ini, dimana menurut gue sih ya worth it banget lah dengan apa yang akan kalian dapat. Gue penasaran juga gimana pendapat kalian tentang sepatu ini. Satu aja mungkin yang gue bisa sampaikan juga ke pihaknya Kanki, mudah-mudahan sepatu ini barangnya nggak gaib dan ready, available, dan gampang untuk dapetin. Itu aja sih mungkin yang jadi concern gue ataupun concern dari teman-teman yang lihat video kali ini. Thank you so much buat kalian udah nonton. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok untuk kalian. Alright, peace.